canción para mi gente. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kanza melalui channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini aku berbagi tentang kultur shock ya yang ada di Meksiko ya. Ini saya berbagi sama teman-teman karena apa yang saya lihat sehari-hari dan aktual yang ada di sini gitu ya. Nah yang pertama ya teman-teman ya, di sini itu kalau untuk rasa apa sih namanya, kalau di Indonesia itu kan ada tata krama ya. Kalau yang kecil ke yang besar itu ada sopan santunnya kan, paling enggak kita manggil kakak atau abang atau mas atau bapak atau gimana gitu ya. Nah kalau di sini habis teman-teman, jadi anak kecil di sini itu padahal baru umur mungkin 5 tahun 6 tahun tuh santai aja bilang nama kita gitu loh. Jadi kalau seandainya dia udah tahu nama kita siapa, langsung aja dia panggil nama gitu. Jadi nggak akan pernah ada kata-kata mbak, kakak atau apalah gitu ya, itu nggak akan pernah ada di sini teman-teman. Jadi benar-benar dia hanya sebut nama gitu loh teman-teman ya. Jadi ya kita juga nggak akan bisa marah, nggak akan bisa bilang itu nggak sopan apa segala, enggak, karena itu emang udah biasa di sini, udah hal yang apa ya, hal yang lumrah gitu loh. Jadi kalau anak kecil gitu tahu nama kita siapa, langsung aja itu Ani ini ya, langsung aja bilang itu oh siapa namanya, kalau dia tahu gitu loh. Jadi anak kecil di sini itu akan santai aja bilang nama langsung gitu loh. Jadi dia nggak akan pernah bilang mbak, kakak atau apa gitu, nggak akan pernah ada gitu ya. Jadi di sini nah, terus kalau yang dari sesama seumuran gitu, seandainya udah pada dewasa gitu ya, ya akan ngomong langsung gitu aja, nggak akan pernah ngomong bapak, pak atau ibu ya apalah gitu, nggak ada. Jadi mereka itu kan langsung bilang siapa namanya sih di situ Ramong apa gitu, jadi langsung aja sebut nama gitu loh. Jadi itu nggak ada istilah yang mereka itu akan merasa apa sih ya. Kalau di Indonesia kan gitu-gitu ya, walaupun kita seumuran gitu kan pasti kita manggilnya pak begini begini gini, bu begini begini gitu kan ya, atau pak apa kabar, ibu apa kabar. Kalau santai aja, contoh ya namanya siapa namanya tuh mungkin Gonzales, ya udah langsung aja, nggak akan pernah mereka akan bilang senyor, nggak akan pernah bilang senyora gitu, nggak akan ada gitu loh. Jadi nah kecuali mungkin yang formal ya, yang mungkin di apa, yang di politik apa segala, saya nggak ngerti lah begitunya karena saya nggak di lingkungan itu gitu ya. Jadi saya bercerita sama teman-teman ini yang saya alami dan saya lihat di lingkungan yang kehidupan sehari-hari di sini gitu teman-teman. Jadi di sini tuh santai aja teman-teman, dibantai habis gitu loh. Anak kecil aja santai aja tuh manggil nama gitu, santai aja dia. Ya mungkin awal-awal dulu saya sih agak-agak shock juga sih dengarnya ya, tapi sekarang saya sih ya udah jalanin aja, cuek aja, karena emang udah biasa. Jadi hal itu tidak akan pernah ada mereka akan berkata atau bicara sopan santun kayak di Indonesia itu kan kita ada kayak gitu ya. Jadi kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita gitu, ada ya. Jadi kadang-kadang saya berpikir itulah plusnya kita di Asia ya, ada rasa menghormati orang. Jadi itu nggak langsung apa sih sebut nama gitu aja, jadi kan disamaratakan aja kan kayak gitu kan ya. Mungkin karena saya lahir di Asia kali, jadi saya merasa apa, rasa perasaan itu apa, rasa menghormati itu ada di jiwa kita gitu. Kalau di situ dibantai aja, jadi kan bukan hanya menghormati dalam arti kata sebutan aja ya, bukan dalam arti kata yang lainnya gitu teman-teman ya, kayak gitu di sini ya. Dari sini santai aja gitu loh. Anak kecil tuh santai aja bilang panggil nama kita aja gitu loh, walaupun dia tuh jauh di bawah kecil. Anak kecil 5 tahun 6 tahun 7 tahun itu santai aja manggil siapapun juga sini, panggil sebut nama aja gitu loh teman-teman. Dan juga orang dewasa juga kayak gitu juga, kecuali yang kayak yang tua-tua gitu aja ya. Saya lihat kadang mereka masih ada yang masih sebut nama, tapi ada juga yang saya lihat juga yang
ada juga yang manggil senyora kayak gitu kan ya, tapi tidak banyak gitu loh, rata-rata mereka tuh bersebut nama gitu, kecuali yang udah tua-tua sekali ya. Dan kita juga nggak boleh loh nggak langsung bilang senyora gitu, karena kita nggak tahu kausnya tuh bilangnya tuh kalau udah mereka tuh udah punya anak gitu deh ya. Ya beda di situ kayak gitu teman-teman, jadi saya bilangin sopan santun apa sih, bukan sopan santun ya, tata krama kayak gitu tuh saya bilang kita bagusnya di Asia lah gitu ya. Jadi kita masih ada rasa kayak menghormatin orang apa gitu kan ada ya. Kalau di sini tuh saya bantai habis aja. Jadi anak kecil itu santai aja bilang tuh nama kita aja, dia cuek aja dia gitu loh ya. Emang kayak gitu di sini ya, mau gimana lagi ya gitu. Terus yang kedua teman-teman ya, sendal gitu teman-teman ya. Kalau di Indonesia itu saya lihat sih nggak seberapapun orang kaya ya, di Indonesia kadang kan masih ada tinggal sepatu itu di luar ya, atau sepatu atau sandal lah yang kita pakai dari luar itu kan misalnya di depan pintu ya. Jadi kita masuk rumah orang itu biasanya kan kita lepas sepatu, lepas sandal gitu. Kalau di Indonesia kayak gitu ya. Nah kalau di sini tuh enggak teman-teman ya, baik si tuan rumah sendiri maupun yang datang ke rumah kita. Jadi itu santai aja tuh bawa sepatu, sandal yang mereka bawa dari luar itu langsung masuk dalam rumah itu. Jadi kalau dia duduk di kursi ya udah langsung sampai di kursi kita. Kalau di bertamu kita pas ada baby ada apa masuk kamar, langsung kamar aja gitu loh. Dan kalau saya ya, saya sih lebih menekankan ya, saya bawa ada timur di sini ya. Kalau di rumah saya sendiri saya nggak mau. Jadi saya bikin aturan setiap ataupun keluarga, tetangga ataupun siapapun lah ya yang datang ya, saya selalu bilang lepasin sepatu Anda, lepasin sendal Anda, saya nggak mau masuk ke rumah saya karena saya ngepel tiap hari teman-teman. Jadi apa ya, bukan berarti mereka juga ngepel, nggak ada ngepel juga ya, mereka suka nyapu rumah juga, saya lihat ya. Tapi kita kan lebih apa ya, saya berpikir satu teman-teman ya, sepatu itu walaupun dia pakai mobil semewah apapun juga kan udah dibawa kemana-mana. Contoh dia bawa sepatu itu ke toilet, itu yang saya paling gak suka banget teman-teman ya. Jadi kan udah kemana-mana itu ya, tahu sendiri toilet itu ya, kalau seberapapun juga bersihnya toilet itu ada sesuatu di sana itu gitu teman-teman. Nah itu langsung aja tuh masuk kamar, dia juga ke toilet pakai sepatu itu juga, sendal itu juga, langsung juga masuk dalam rumah juga ya gitu loh. Itu yang saya sih nggak agree ya kalau masalah sendal sepatu itu di rumah saya ya. Pokoknya rumah mereka kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi di sini itu sendal sepatu itu langsung masuk ke dalam rumah tanpa buka-bukaan. Jadi itu kan kalau tadi saya bilang sama teman-teman ya, seperti apapun juga mobilnya mereka mewahnya datang ke rumah kita, tapi tetap aja kan sendal itu mereka bawa ke toilet, bawa kemana-mana ya, kalau saya bilang tetap kotor gitu loh. Jadi saya selalu bilang, saya kalau masa itu tegas banget teman-teman, saya nggak mau kalau ke rumah saya. Tapi kalau ke rumah orang ya di sini kan kayak gitu biasa aja kan teman-teman ya. Jadi sendal sepatu itu tetap mereka bawa ke dalam rumah, lepasnya itu hanyalah tidur aja tuh teman-teman ya. Jadi kebayangkan, saya nggak tahu deh kotor rumah seperti apa ya, karena ya sekeren-keren apapun juga rumahnya mungkin keramik semua, tetap aja kan kalau bawa, walaupun dia turun mobil dan naik mobil pergi kemana-mana, apalagi nggak pakai mobil, apalagi jalan kaki, apalagi naik bus gitu ya, kebayangkan kotornya gimana gitu loh. Nah, terus langsung masuk rumah itu, dan berhenti sepatu sendal itu hanya pas tidur gitu loh, itulah yang dibuka sepatu sendalnya itu. Ya itulah ya, itu memang, tapi ya itu memang kebiasaannya di sini yang ada ya, ya kita mau apa. Tapi yang jelas kalau ke rumah kita, kebetulan ke rumah saya tegasin saya nggak mengizinkan gitu loh ya. Nah itu yang di sini ya, shock culture yang kedua ya. Terus yang ketiga ya teman-teman ya, di sini itu kalau mereka makan gitu ya, kita makan besar atau makan kecil, apalagi yang cuma pokoknya makan lah gitu teman-teman ya. Setiap makan itu, kalau di Indonesia itu kan kita makan habis makan itu kan minum air ya, baik makan siang, makan malam, ataupun biasanya sarapan gitu. Kita kan biasanya kalau nggak sarapan kan biasanya kasih jus apa segala ke Indonesia ya. Nah tapi kalau kita makan biasanya kita kan selalu minum air putih ya. Nah kalau di sini tuh beda banget teman-teman. Jadi kalau kita makan itu di sini itu habis yang kita makan tuh bukan minum air putih tapi minum soda.
ya teman-teman ya. Makanya di sini tuh Coca-Cola, Pepsi ya, bermacam-macam jenis atau merek soda itu laku banget loh teman-teman di sini ya. Jadi ya saya bilang sih good business lah ya di sini untuk itu. Karena apa? Mereka tuh habis makan itu, baik makan siang, makan malam itu, apa bahkan sarapan gitu juga, mereka itu minum itu minum soda teman-teman. Jadi itu nggak akan pernah mereka itu minum air putih gitu loh. Nah makanya setiap saya ada mau bertamu, baik tamu keluarga kayak gitu ya, ataupun saya ada acara ikut bertamu ke atau undangan apa segala itu, saya selalu siapin gelas kecil itu teman-teman. Apa namanya, kalau seandainya acaranya acara resmi gitu ya, mungkin acara pesta pernikahan apa segala, kan nggak mungkin kita bawa air dalam bentuk tempat air gitu ya. Jadi saya belilah spesial air aqua gitu yang memang kecil ya, yang bisa saya bawa. Yang penting intinya saya nggak kesedak, udah makan begitu aja. Karena apa ya teman-teman ya, soda itu, dan kalau acara-acara keluarga, nah ini saya bawa air tuh banyak kali di rumah teman-teman ya. Tidak akan pernah mereka menyediakan ada air putih di meja ya, di sini tuh nggak akan ada. Jadi semua minuman yang tersedia itu adalah soda teman-teman. Itu pun acara keluarga, acara apa juga semua. Jadi makanya saya yang nggak terbiasa minum soda, ya udah saya bawa dari rumah gitu loh. Jadi kalau pas acara keluarga gitu, itu kan kita nggak peduli, cuma ada keluarga aja kan gitu ya. Jadi saya bawa botol air gitu ya, lumayan gede lah. Terus anak-anak saya bawain yang kecil yang mereka bisa hisap begitu. Karena emang nggak akan ada air putih teman-teman, tuh nggak akan ada disediakan air putih, itu nggak akan ada. Jadi itulah ya kebiasaan mereka tuh di sini, yang mungkin saya bisa bagi sama teman-teman untuk saat ini dulu. Nanti saya sambung lagi next time ya. Jadi kalau di sini tuh teman-teman ya, jadi kalau saya sih ngelihat dari segi kesehatan aja ya. Jadi kayak gitu lah teman-teman ya, mereka konsumsi soda apa gitu tuh di sini tuh strong banget. Makanya di situ laku banget teman-teman. Kalau seandainya ada acara pesta, acara keluarga, mungkin ada makan malam diundang apa segala itu, soda itu udah banyak banget tuh, betul itu teman-teman ya. Yang disediakan di meja itu adalah soda. Jadi kan kayak yang paling banyak itu kan kayak Coca-Cola, Pepsi apa segala tuh udah tiap meja tuh gede-gede itu loh. Apa sih, botol gede-gede gitu, kebayangkan? Ya iyalah, satu meja itu kan ada 5 atau 6 orang yang duduk situ. Ya itulah beberapa botol soda yang gede-gede itu. Ya di sini kan juga banyak macam-macamnya teman-temannya, yang minum-minuman soda itu yang disediakan di meja gitu teman-teman, gitu loh. Jadi ya gitulah teman-teman ya. Jadi kebiasaannya di sini ya, kalau seandainya itu yang saya bilang yang paling kritikal lah ya. Saya lebih sih kebayangkan kayak gitu. Walaupun di sini saya lihat ya, ya intinya gitu lah teman-teman ya. Kalau seandainya ada acara-acara yang mereka ataupun nggak acara, minum sehari-hari aja. Nah satu lagi teman-teman ya, kalau seandainya biasanya kalau kita makan di restoran ataupun acara keluarga gitu, apalagi acara pesta ya, tidak hanya soda loh teman-teman yang dikonsumsi teman-teman ya, tapi juga alkohol loh. Jadi abis makan gede gitu, yang diminum tuh alkohol. Jadi gue nggak tahu ya, karena saya nggak pecinta alkohol, saya rasa nggak minum alkohol, jadi saya nggak tahu gimana sih rasa di mereka yang mengkonsumsi itu gitu loh. Jadi ya termasuk di keluarga saya di sini juga, keluarga suami saya di sini juga kayak gitu loh. Jadi kita ada acara pesta keluarga gitu, jadi kita tuh habis makan itu, yang habis makan gede apa gitu, contoh kan kayak tuh ada sini ada tamal, ada apalah gitu ya, ada barbacoa apa segala, kita habis makan tuh yang di peminumnya itu apa, alkohol itu teman-teman. Gue sampai buset dah dalam hati teman-teman ya, buset dah. Ada gitu aja sih yang bisa saya bicarakan. Karena
Ya mungkin di sini tuh udah biasa, tapi saya bilangin ya, kalau biasanya alkohol kan di daerah-daerah yang dingin gitu teman-teman ya. Meksiko tuh panas loh teman-teman. Tepatnya di Veracruz ya, tempat saya tinggal di sini di Veracruznya ya, panas loh teman-teman, bukan dingin loh. Jadi saya nggak tahu ya bagaimana eh, rasanya konsumsi alkohol itu habis habis minum makan itu, saya nggak ngerti ya, cuma itulah yang saya lihat eh, setiap ada acara gitu loh teman-teman, ataupun pas di restoran deh teman-teman. Pas di restoran teman-teman ya, di restoran itu kita akan sering ngelihat orang itu akan order itu alkohol gitu loh. Jadi kan mungkin teman-teman yang biasa di sini lah gitu ya, ataupun udah ke di apa di Meksiko itu udah biasa. Jadi di restoran-restoran itu mereka itu habis makan ataupun kita biasanya kalau makan di restoran itu teman-teman ya, yang di order itu bukan soda lagi teman-teman, alkohol lah ya. Jadi habis makan itu habis yang diminum itu adalah alkohol itu tuh teman-teman. Baik itu restoran-restoran yang memang restoran gede ataupun restoran-restoran kecil atau restoran-restoran biasa aja gitu loh teman-teman. Jadi jadi gitu teman-teman. Jadi di sini itu setiap habis makan itu, kalau di rumah-rumah kan biasanya kan mereka minum soda ya teman-teman. Nah kalau di restoran-restoran itu mereka minum ada alkohol kalau habis makan gitu teman-teman. Jadi itu hal yang biasa aja yang kita bisa lihat sehari-hari gitu loh. Jadi jadi kalau seandainya habis makan kayak gitu mereka kan terus ya yang diminum itu adalah alkohol gitu loh. Eh, tapi saya nggak tahu ya, mereka juga nggak ada pada mabuk tuh, saya nggak ngerti sih sampai berapa bisa bikin mabuk, saya nggak ngerti ya, cuma yang jelas itu adalah yang diminum. Dan termasuk juga orang-orang atau keluarga pas pesta kita di sini gitu teman-teman, ya ampun dah, itu juga sama gitu loh. Yang diminum tuh setiap ada pesta itu biasanya itu, ini kalau pesta ya teman-teman ya, selalu pasti ada alkoholnya. Dan bahkan teman-teman ya, saya sering juga lihat biasanya pekerja-pekerja gitu ya pulang kantor apa segala itu, kebetulan teman-teman di samping rumah saya di blok ya, bukan di blok sih, di kampung, di komplek rumah saya itu tuh ada toko yang memang jual alkohol. Dan saya sering banget ngeliat itu teman-teman, pagi-pagi buta itu loh. Saya pagi-pagi, biasanya kita kan pagi-pagi tuh keluar atau pergi kerja apa segala gitu ya, itu tuh udah ada yang nongkrong depan tuh sambil ding-ding alkohol, minum alkohol itu teman-teman ya. Dan terus pulang kerja juga sama, itu juga sama. Dan itu kan memang untuk minum alkohol mereka ya, cuma yang saya bahas hari ini adalah yang dikonsumsi setelah makan teman-teman ya. Jadi ya hal yang biasa di sini, dan emang itulah yang apa sih namanya ya, yang diminum setelah makan di sini teman-teman gitu. Jadi nggak heran ya hal-hal yang seperti itu di sini itu gitu teman-teman. Nah jadi makanya saya bilang sama teman-teman di sini itu abis minum maksud saya abis makan itu yang dikonsumsi bukan air putih ya, seperti kita di Indonesia kan kita konsumsi air putih ya, di sini tuh enggak teman-teman ya, yang dikonsumsi itu adalah alkohol atau soda. Terus kalau yang untuk keluarga gitu pasti adalah soda. Makanya teman-teman di rumah-rumah orang-orang di sini tuh ya, soda itu selalu ada tuh biasanya tuh di dalam kulkasnya mereka gitu loh. Jadi ya berbagai macam soda lah ya, paling kurang itu ada Coca-Cola itu sama Pepsi itu paling banyak sekali. Jadi saya bilangin konsumsi masyarakat di situ banyak sekali masalah itu, makanya botol-botol tuh banyak banget. Nah kalau teman-teman kan berkunjung tuh atau melihat lah tetangga saya aja teman-teman ya, itu botol-botol itu banyak banget loh, botol-botol dari soda itu banyak banget di rumah dia, termasuk botol alkohol itu kan banyak tuh yang merek-mereknya apa aja itu saya nggak ngerti banyak lah. Banyak kan merek-merek alkohol itu juga sama, terus juga merek-merek dari soda itu juga banyak kan mereknya di sini itu. Gitulah teman-teman. Jadi masyarakat di sini itu kalau habis makan itu adalah yang diminum tuh soda atau alkohol ya.
Jadi beda banget dengan kita di Indonesia. Kalau di Indonesia kan habis makan itu yang diminum adalah air putih ya, atau air teh apa gimana gitu ya, tapi kan nggak bersoda-soda gitu loh. Dan kalau saya pribadi, saya lebih sering kalau di sini ya, jadi saya kan udah tahu seperti apa di sini. Jadi setiap ada acara keluarga ataupun acara pesta saya datang, atau dapat undangan gitu teman-teman ya, saya bisa selalu bawa air, air dari rumah. Kalau nggak memungkinkan, kalau pesta pernikahan apa segala yang kita yang nggak memungkinkan bawa, saya beli yang kecil gitu, jadi itulah saya bawa. Gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman ya, saya berbagi sama teman-teman hari ini tentang kultur shocknya di sini di Meksiko. Semoga next time saya masih bisa share lagi tentang yang lainnya ya. Dan terima kasih buat telah menonton ya. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Merle Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar, share sama teman-temannya lain. Ambil yang baiknya aja teman-temannya. Semoga ada hikmahnya. Saya berbagi tentang hal ini. Semoga ada hikmahnya buat teman-teman yang menonton. Dan semoga ada manfaatnya ya. Oke teman-teman, makasih banyak telah menonton ya. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Merle Channel. Salam, bye.